Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab tuduhan dari channel Tanpa Ragi yang menuduh bahwa katanya Al-Quran menyebutkan Injil diturunkan pada zaman Nabi Musa. Sebelum kita bahas, kita jawab, maka kita akan melihat videonya berikut ini. Melalui Jibril, melalui Muhammad kepada umat muslim. Pada ayat 156-157 diceritakan bahwa Allah berkata kepada Musa pada tahun 1500 sebelum Masehi bahwa Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Orang-orang Israel pada zaman Musa. Udah bisa melihat ada kesalahan yang fatal gak di situ? Taurat dan Injil yang ada pada orang-orang yang hidup di zaman Musa. Masih belum bisa lihat juga? Saya perjelas sekali lagi ya. Injil yang ada pada orang-orang yang hidup di zaman Musa. Emangnya pada zaman Musa udah ada Injil? Ayat ini seperti saya berkata kepada kamu, para pengikut Muhammad mengerti apa yang mereka ketik di dalam ponsel yang ada pada mereka. Emangnya di zaman Muhammad udah ada ponsel? Hah? Apa? Kamu nggak tahu apakah di zaman Muhammad udah ada ponsel? Aduh, kasihan deh kamu. Dari video barusan dapat kita lihat bahwa channel Tanpa Ragi ini terlalu cepat menyimpulkan, terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa dengan satu ayat tersebut menyatakan bahwa Injil sudah ada pada zaman Nabi Musa. Padahal pengertiannya tidak seperti itu. Pengertian yang disampaikan oleh channel Tanpa Ragi ini hanyalah tafsiran dia sendiri. Coba kita baca kembali ayat yang dimaksud. Kita akan membaca artinya saja untuk mempersingkat waktu. Surah Al-A'raf ayat 157, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Pada kalimat yang awal, kita melihat orang-orang yang mengikuti Rasul. Dalam ayat ini sebetulnya sudah jelas bahwa maksud Rasul di sini adalah Rasulullah, Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW. Artinya ayat ini bercerita mengenai umat di zaman Nabi Muhammad, yaitu umat-umat Yahudi ataupun Nasrani yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan bercerita tentang umat Nabi Musa. Memang sebelumnya ayat menyangkut kaum Nabi Musa. Akan tetapi pada ayat selanjutnya ini, dalam ayat tersebut menyebutkan umat atau orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu Nabi yang ummi. Nah, siapakah mereka? Tentunya orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasul. Tidak mungkin umat Nabi Musa pada zaman itu yang hidup 1500 tahun sebelum Masehi bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Ayat ini menjelaskan umat yang dimaksud, orang-orang yang dimaksud adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu dari kalangan Bani Israel. Sebagaimana kita ketahui, Bani Israel ini merupakan ahli kitab. Mereka memegang kitab-kitab antara lain Taurat dan Injil. Bukan bermakna ayat tersebut Injil diturunkan pada zaman Nabi Musa. Dapat kita perkuat argumen ini dengan mengambil bukti dari ayat-ayat yang lain. Contohnya pada surah Al-Maidah ayat 46 yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Kami menurunkan Injil kepadanya. Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, bukan kepada
Nabi Musa atau di zaman Nabi Musa. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi teman-teman, channel Tanpa Ragi ini terlalu cepat mengambil kesimpulan, menyimpulkan padahal tidak benar. Tidak ada satupun ulama muslimin yang menyebutkan bahwa Injil itu sudah ada di zaman Nabi Musa. Tidak seperti itu pengertiannya. Akan tetapi ayat yang dimaksud adalah bercerita tentang umat yang berada sezaman dengan Nabi Muhammad yang mengikuti Nabi. Nabi yang ummi. Bukan di zaman Nabi Musa, akan tetapi yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Demikian bantahan dari kami. Semoga video ini sampai ke channel Tanpa Ragi. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.